Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan ujian akhir semester e-government dan hubungan internasional. Tema Peran Indonesia terkait sengketa wilayah laut dan kejahatan lintas negara serta indikasi terhadap ancaman keamanan nasional di Laut Natuna Utara. Latar belakang masalah, Indonesia merupakan negara yang kaya akan potensi alamnya, salah satunya laut. Laut merupakan suatu wilayah yang sangat diperlukan bagi keutuhan dan pemersatu sebuah negara, karena laut merupakan sarana kemakmuran dan kesejahteraan negara dan masyarakat, serta melimpahnya potensi sumber daya laut tersebut. Indonesia merupakan sebuah negara maritim yang memiliki berbagai ribuan pulau. Negara Indonesia sebagian besar adalah perairan dan sisanya adalah daratan. Laut dapat digunakan oleh umat manusia sebagai sumber daya alam, jalur pelayaran, kepentingan pertahanan dan keamanan, serta berbagai kepentingan lainnya. Untuk dapat mengamankan dan menguasai laut serta mencegah negara lain untuk memanfaatkan atau merusaknya, negara tersebut dapat menggunakan sea power. Konsep sea power diperkenalkan oleh Mawan, di mana Mawan mengatakan perlunya 6 elemen dasar untuk membangun suatu kekuatan laut yang besar, yaitu geographical theory, physical information, extent of theory, character of the people, number of population, dan character of government. Selain penting sebagai suatu perangkat hukum laut, Konvensi Hukum Laut Internasional juga mengkodifikasikan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang telah ada, serta menggambarkan suatu perkembangan yang progresif dalam hukum internasional. Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi, terutama untuk negara yang mendapat tambahan wilayah laut. Hal ini dapat terjadi karena potensi sumber kekayaan laut yang ada tersebut dapat dimanfaatkan dari sisi ekonomi oleh negara yang bersangkutan. Salah satu perkembangan yang menarik dalam bidang politik dan keamanan global saat ini adalah menyangkut perkembangan kawasan Asia Pasifik. Kawasan Asia Pasifik tidak terlepas dari perkembangan yang menyangkut masalah keamanan dan politik internasional yang ada di antara negara kawasan itu sendiri yang berasal dari sejarah, sengketa perbatasan maupun teritorial. Saat ini Laut Cina Selatan menjadi plus point di kawasan Asia Pasifik. Sengketa tersebut tidak hanya melibatkan 6 negara, yaitu Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia saja, melainkan juga menyangkut kepentingan kekuatan besar lainnya, yaitu Amerika Serikat. Indonesia sendiri bukan merupakan salah satu negara yang mengklaim kepemilikan wilayah tersebut, tetapi turut berpengaruh oleh dinamika sengketa yang sedang berjalan. Hal ini dikarenakan kedekatan geografi Indonesia dengan wilayah sengketa. Laut Tiongkok Selatan sendiri berbatasan langsung dengan perairan Indonesia di Kabupaten Natuna. Selain itu, dinamika sengketa juga mengganggu kinerja ASEAN. Ada 4 negara anggota ASEAN terlibat sebagai pengklaim, yaitu Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina. Oleh karena itu, isu ini sering dibawa dalam agenda-agenda rapat ASEAN seperti yang terjadi di KTT ASEAN tahun 2011 di Pulau. Pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 yang terkait tentang wilayah negara menyatakan bahwa negara Indonesia salah satu negara yang merupakan suatu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, serta dasar laut dari tanah di bawahnya, serta ruang angkasa di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan terkandung dalamnya. Dari poin tersebut, Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat diperhitungkan oleh negara-negara lain. Hal ini dikarenakan negara Indonesia menyimpan banyak sumber daya alam dan laut yang memiliki potensi kekayaan yang sangat besar. Memang pada kenyataannya, laut memanglah suatu wilayah potensial yang dapat menunjang kehidupan bangsa maupun masyarakat dunia, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi berbagai konflik dan pelanggaran atas perbatasan wilayah laut. Masalah status wilayah dan ketidakjelasan batasan wilayah negara sering menjadi sumber persengketaan antara negara yang membatas dengan yang berdekatan. Persengketaan muncul diakibatkan oleh perbedaan penerapan prinsip terhadap penetapan batas-batas kontinen suatu di negara-negara tetangga. Wilayah perairan Laut Cina Selatan ini terletak pada perbatasan sebagian negara ASEAN. Salah satunya adalah negara Indonesia, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Wilayah ini merupakan sebuah jalur pelayaran strategis dunia yang memiliki nilai aset yang sangat tinggi, memiliki sebuah
pengaruh dan kepentingan di kawasan ini. Kawasan Laut Cina Selatan menjadi pusat perhatian dan konflik dengan klaim sepihak oleh Cina yang dinamakan Nine Dash Line. Salah satu negara yang terkena dampak dari konflik Laut Cina Selatan ini adalah negara Indonesia, karena pada zona ekonomi eksklusif Indonesia berada pada wilayah Laut Natuna yang termasuk dalam peta klaim sepihak Cina. Dalam kasus Laut Natuna ini sebenarnya wilayah negara Indonesia berada dalam posisi yang kuat daripada Tiongkok yang hanya mendasarkan pada aturan Nine Dash Line itu, karena perairan Laut Natuna adalah berada pada wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Di samping itu, Tiongkok seringkali melanggar zona eksklusif perairan Indonesia dan juga kapal-kapal Tiongkok yang masuk ke dalam wilayah perairan Laut Natuna Indonesia tanpa seizin Indonesia, yang mana tindakan ini telah melanggar Undang-Undang ZEE nomor 5 tahun 83, khususnya pasal 7. Dalam penjelasan ini menjelaskan bahwa barang siapa yang melakukan kegiatan di perairan wilayah Indonesia harus mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Kebijakan yang dilakukan oleh Tiongkok dalam hal mengklaim kepemilikan di Laut Cina Selatan tidak hanya menyangkut Indonesia, akan tetapi juga dengan beberapa negara ASEAN lainnya, yang mengharapkan Indonesia agar dapat lebih proaktif untuk bertindak bersama dengan mereka menghadapi tindakan Tiongkok tersebut. Karena selama ini banyak pihak, khususnya di lingkungan ASEAN, berharap Indonesia dapat memainkan peran yang lebih besar daripada hanya menjadi mediator yang tidak berpihak. Akan tetapi dalam kenyataannya persoalan ini keberpihakan negara Indonesia tidak cukup hanya menyatakan Nine Dash Line ilegal, karena tidak sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS. Sengketa kepemilikan laut, kedaulatan teritorial di Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara sungguhnya merujuk kepada wilayah kawasan laut dan daratan di dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly. Negara-negara kawasan yang terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan dan Laut Natuna Utara pada umumnya menggunakan dasar historis dan geografis dalam memperebutkan kepemilikan atas kawasan laut dan dua gugusan pulau di wilayah Laut Cina Selatan. Misalnya, mengklaim wilayah sengketa tersebut berdasarkan kepemilikan bangsa Cina atas kawasan laut dan dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly sejak 2000 tahun yang lalu. Kemudian pemerintah Cina mengklaim telah mengeluarkan peta yang merinci kedaulatan Cina atas Laut Cina Selatan pada tahun 1947 yang dikenal dengan istilah Nine Dash Line. Keterlibatan pemerintah Indonesia dalam menciptakan kondisi aman dan damai di wilayah Asia Tenggara merupakan keniscayaan sosial, politik, dan hukum, baik secara internasional maupun nasional. Ketahanan nasional merupakan syarat utama bagi bangsa yang telah membangun menuju bangsa yang maju dan mandiri. Dengan semangat tidak mengenal kata menyerah, yang akan memberikan dorongan dan rangsangan untuk berbuat dengan semangat tidak mengenal menyerah dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan gangguan. Ketahanan nasional diwujudkan sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa untuk mengembangkan kekuatan yang menjadi ciri pengembangan ketahanan nasional. Indonesia tidak dapat terbebas dari klaim Tiongkok atas 9 garis putus Nine Dash Line. Klaim tersebut secara faktual telah menimbulkan ancaman keamanan dan perdamaian. Wilayah laut yang dijadikan proyek pertahanan dan keamanan Tiongkok justru menciptakan kondisi tidak aman bagi negara-negara anggota ASEAN. Kehadiran Tiongkok di wilayah Laut Cina Selatan telah memantik Amerika Serikat karena pangkalan militer AS di Laut Filipina merasa terancam. Klaim Tiongkok atas Nine Dash Line semakin menambah ketegangan kawasan tersebut. Lalu lintas kapal-kapal pengawas keamanan Tiongkok juga nelayan-nelayan warga negara Tiongkok semakin meningkat jumlahnya. Kekhawatiran timbulnya ancaman keamanan bagi Indonesia semakin nyata. Pulau Natuna merupakan wilayah Indonesia yang saat ini masuk ke dalam klaim Nine Dash Line Tiongkok tersebut. Lebih parah lagi, Tiongkok dengan jelas menolak putusan administrasi nasional yang final dan
dan legally binding terkait penyelesaian sengketa Kepulauan Spratly yang diajukan pemerintah Filipina. Imbas berkepanjangan dari konflik Laut Tiongkok Selatan tersebut menjadi lebih kompleks. Seharusnya negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik segera mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi konflik dengan penyelesaian damai komprehensif. Tidak mengherankan bila mana berbagai pihak berharap pemerintah Indonesia mengambil peran dalam penyelesaian damai konflik Laut Tiongkok Selatan tersebut. Perumusan masalah. Bagaimana peran Indonesia terkait sengketa klaim Tiongkok terhadap Laut Natuna Utara dalam hukum internasional? 2. Mengapa Indonesia begitu penting mengantisipasi kejahatan lintas negara di Laut Natuna? Adapun metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode ini dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber kepustakaan, yaitu dengan meneliti prinsip-prinsip dan sistem hukum. Selanjutnya, peneliti menggunakan pendekatan kasus untuk mempelajari norma-norma dan peraturan terkait dengan sengketa terhadap kepemilikan di Laut Cina Selatan. Setelah itu, peneliti mengkaji beberapa peraturan internasional yang terkait dengan penyelesaian sengketa internasional, khususnya yang terjadi di laut, seperti Piagam PBB, Statuta Mahkamah Internasional, serta United Nations Convention of the Law of the Sea tahun 1982. Adapun hasil penelitian dan pembahasan. 1. Sengketa wilayah Laut Natuna Utara. Tidak dapat dipungkiri bahwa sengketa yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan telah menimbulkan ancaman gangguan keamanan dan perdamaian di wilayah negara-negara ASEAN, khususnya negara Indonesia. Karena tindakan pemerintah Tiongkok yang melakukan telah mengklaim sepihak 9 titik putus 9 line di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Klaim pemerintah Tiongkok tersebut terjadi sejak akhir Perang Dunia Kedua, di mana tidak ada satupun negara mengklaim Laut Tiongkok Selatan. Penentuan 11 garis putus-putus U-shaped 11 line yang ditampilkan pada peta Tiongkok tahun 1947 dengan tujuan membenarkan kepemilikan Laut Tiongkok Selatan. Pada masa kepemimpinan Presiden Lee Teng-hui, Pulau Spratly, Paratas, dan Paracel yang semula berada di bawah kekuasaan Jepang juga diklaim sepihak oleh Tiongkok. Sekalipun dalam Deklarasi Kairo 1943 dan Proklamasi Potsdam 1945, wilayah tersebut dinyatakan bukan termasuk wilayah kedaulatan Tiongkok. Mereka bersikeras untuk menolak ketentuan hukum nasional. Klaim sepihak ini yang memanas mengingat Vietnam dan Filipina menyatakan klaim kepemilikan yang serupa tidak dapat diterima karena kasus tersebut dilakukan perundingan damai yang melibatkan Jepang di Francisco 7 September 1951. Kemudian konflik atau sengketa laut tersebut semakin mengemuka karena klaim 9 line di Laut Tiongkok tidak pernah ada perundingan damai. Akibatnya konflik antara Tiongkok dengan Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Malaysia terus berlangsung saat ini. Setidaknya ada 5 konflik yang terjadi antara negara-negara ASEAN dengan Tiongkok. Pertama, Kepulauan Paracel yang diklaim Tiongkok versus Taiwan dan Kepulauan Spratly. Kedua, konflik Tiongkok versus Vietnam dimulai sejak konflik senjata tahun 1974 yang menewaskan 70 tentara Vietnam dan 18 tentara Tiongkok. Ketiga, konflik Tiongkok versus Filipina yang terjadi pada tahun 1982. Ketika itu Filipina mengklaim daerah Spratly terkurung wilayahnya berdasarkan pada UNCLOS 82 yang menetapkan ZZE tidak boleh melebihi 200 mil dari garis pangkal pengukuran lebar laut teritorial. Keempat, konflik Tiongkok versus Malaysia yang terjadi tahun 1979 yang secara resmi pemasukan Spratly bagian dari Brunei Darussalam. Kemudian yang kelima yaitu penamaan kembali wilayah Natuna Utara oleh pemerintah Indonesia dan kemudian masuk dalam daftar konflik karena pemerintah Indonesia secara langsung berhadapan dengan sengketa Laut Tiongkok Selatan. Alasan di atas menjadi penyebab pemerintah Tiongkok bersikeras mengklaim 9 titik putus sehingga secara langsung telah menimbulkan gangguan keamanan dan perdamaian negara-negara ASEAN. Selain alasan
Geopolitik juga alasan ekonomi tampak menjadi faktor dominan. Pertama, secara geografis wilayah Laut Tiongkok Selatan memiliki nilai ekonomis, politik dan strategis. Sumber daya alam, minyak dan gas alam telah menjadi lahan rebutan negara-negara ASEAN dan juga negara superpower Tiongkok dan Amerika Serikat. Kepentingan Tiongkok menguasai Laut Tiongkok Selatan karena estimasi kandungan minyak yang memiliki sangat melimpah, yaitu sebanyak 213 brilion barel. Kekayaan tersebut, khususnya gas alam, sama sebanding dengan cadangan kekayaan alam gas alam yang dimiliki oleh Qatar. Kemudian alasan kedaulatan negara tersebut dengan keamanan pelayaran Laut Tiongkok Selatan yang jelas mengganggu negara di kawasan ASEAN. Peran non-government aktor. Kawasan Laut Tiongkok Selatan memiliki cadangan sumber daya alam sangat besar. RRT memperkirakan cadangan minyak terkandung di Laut Tiongkok Selatan sebesar 231 miliar barel atau 10 kali lipat dari cadangan minyak milik Amerika Serikat. Namun, informasi energi Amerika Serikat memperkirakan kandungan minyak di Laut Tiongkok Selatan hanya sebesar 28 miliar barel. Adapun potensi migas ini selain menarik climate stage untuk mempertahankannya, juga menarik perusahaan energi multinasional sebagai aktor non-negara yang terlibat dalam kegiatan eksploitasi migas di Laut Tiongkok Selatan, seperti ExxonMobil dari Amerika, Total dari Prancis, Premier Oil, Oil of Natural Gas dari India, dan lain-lainnya. Perusahaan minyak raksasa Amerika, Prancis, dan India ini bekerja sama dengan negara-negara pantai di sekitar Laut Tiongkok Selatan untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan sumber minyak dan gas bumi sangat melimpah dan terkandung di wilayah permukaan laut di wilayah ini. Di samping permasalahan sumber daya alam, konflik di Laut Tiongkok Selatan juga menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh tradisional organisasi crime untuk berbagai kepentingan kelompok. Kejahatan transnasional yang terjadi di wilayah ini dapat berupa illegal fishing, illegal mining, pencurian harta karun muatan kapal laut yang tenggelam di dasar laut, dan berbagai bentuk kriminal lainnya yang dapat mengganggu kepentingan pengguna lalu lintas laut yang melewati wilayah ini, dan juga menjadi timbul indikasi ancaman terhadap keamanan nasional yang berdampak langsung terhadap aktivitas di Laut Natuna Utara yang diklaim secara pihak oleh pemerintah Tiongkok, seperti yang terlihat beberapa kasus ditangkapnya nelayan Tiongkok yang memasuki wilayah Laut Natuna Utara untuk mencuri ikan yang bahkan langsung dikawal oleh pasukan Coast Guard milik Tiongkok, sehingga ketegangan di wilayah Laut Natuna Utara masih terjadi hingga saat ini, yang ditambah perubahan nama laut yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap Laut Natuna menjadi Laut Natuna Utara. Ketiga, kejahatan lintas negara di Laut Natuna Utara. Kejahatan lintas negara Transnational Organized Crime dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime tahun 2002 dimaknai sebagai sekelompok kejahatan terdiri dari satu atau dua atau orang yang merupakan kejahatan dalam suatu periode tertentu dengan maksud dan tujuan melakukan kejahatan dan pelanggaran serius dengan tujuan secara langsung dan tidak untuk meraup keuntungan bersifat keuangan. Menurut untuk 2002, kejahatan lintas negara mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Kejahatan serious crime, suatu perbuatan atau pelanggaran yang menimbulkan suatu sanksi hukuman dapat merampas kemerdekaan seseorang dan penjatuhan hukuman penjara sekurang-kurangnya 4 tahun. Sekelompok terorganisasi untuk melakukan pelanggaran, pembebanan fungsi dan tugas anggota dan aktivitas terus tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan. Objek atau benda-benda sebagai objek kejahatan, berbagai aset atau modal dalam suatu perserikatan atau tidak, atau benda bergerak atau tidak bergerak, benda bersifat fisik atau non-fisik, atau dokumen hukum atau alat-alat yang membuktikan memiliki dari suatu aset atau permodalan dengan cara pembekuan atau penimbunan dan perampasan dari suatu barang yang untuk dipindahkan ke luar negeri dilakukan secara terlarang atau diduga barang tersebut dalam perlindungan sementara yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.
Pada tahun 2010, United Nations Convention of Transnational Organized Crime memperluas cakupannya. Kejahatan lintas negara mencakup kejahatan cyber, kejahatan identitas, perdagangan gelap, benda cagar budaya, kejahatan lingkungan, kejahatan di laut, perdagangan gelap organ tubuh manusia. Dari sekian banyak kejahatan lintas negara menjadi perhatian dalam usulan ini terbatas pada 4 saja, yaitu kejahatan narkotika, kejahatan penyelundupan senjata, kejahatan bermodus TKI, dan kejahatan perikanan di laut. 1. Kejahatan narkotika dari Tiongkok. Kejahatan narkotika merupakan ancaman sangat penting bagi ketahanan nasional di Indonesia. Impor barang haram dikendalikan mafia Tiongkok merupakan realitas faktual. Pemerintah Tiongkok mengakui bahwa kejahatan mafia narkotika tidak mudah diberantas. Sejak 23 Maret tahun 2022 melalui payung hukum MOU telah bekerjasama antara pemerintah Tiongkok dengan Badan Nasional Narkotika Indonesia. Akan tetapi kejahatan narkotika merupakan ancaman sangat penting bagi ketahanan nasional Indonesia. Impor barang haram dikendalikan mafia Tiongkok merupakan realitas faktual. Pemerintah Tiongkok mengakui bahwa kejahatan mafia narkotika tidak mudah diberantas. Sejak 23 Maret 2012 melalui payung hukum MOU telah bekerjasama antara pemerintah Tiongkok dan Badan Indonesia. Akan tetapi penegakan hukum narkotika masih sangat lemah, mengingat di Tiongkok para pengguna narkotika bukan perbuatan melanggar sebagaimana di Belanda dan di Australia. TKI dan kejahatan perdagangan orang di Tiongkok. Indonesia tergolong sebagai negara rentan terhadap kejahatan perdagangan orang, namun kejahatan perdagangan orang bukan tindakan tunggal, melainkan ada kaitannya dengan tenaga kerja Indonesia. Penduduk yang berjumlah 2.051.160.124 juta jiwa, tidaklah kurang dari 18% dari 33 provinsi menjadi korban perdagangan orang. Tempat yang terkenal menjadi tujuan keberangkatan adalah Kepulauan Riau, Batam, dan Sumatera Utara. Banyak korban yang teridentifikasi berasal dari Provinsi Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Banten. Ketiga provinsi tersebut tergolong sebagai penghasil pekerjaan domestik atau pembantu rumah tangga. Adapun tempat tujuan kerja termasuk pedagang orang adalah Arab Saudi, Malaysia, Taiwan, Tiongkok, dan negara lainnya. Mengingat secara faktual prosedur dan mekanisme rekrutmen melalui teknologi internet, penanganan kejahatan perdagangan orang sangat kompleks dan tanpa adanya peran aparat penegak hukum menguasai teknologi digital, khususnya bidang cybercrime, mustahil kejahatan perdagangan orang dapat ditanggulangi. Ketimpangan kemampuan SDM serta sarana atau fasilitas digital merupakan fakta yang berkaitan. 2. Penyelundupan senjata dari Tiongkok. Ancaman bahaya yang langsung mengancam rasa aman masyarakat adalah praktek penyelundupan senjata atau illegal weapon trafficking. Dugaan jalur perdagangan senjata ilegal itu berasal dari Tiongkok dan juga berasal tidak kurang dari 10 provinsi miskin di Tiongkok memproduksi senjata. Beberapa provinsi itu diantaranya Guizhou, Zhuhai, Sichuan, Hunan, Yunnan, Gansu, Guangdong, Fujian, dan Guangxi, baik untuk kepentingan resmi maupun untuk diperjualbelikan secara ilegal. Selain itu, penyelundupan senjata digunakan untuk para pelaku pemberontakan di berbagai negara. Jika kejahatan penyelundupan senjata ilegal di Indonesia bukan persoalan baru, dapat dipahami sebagai negara kepulauan banyak celah untuk memasukkan senjata ilegal. Penyelundupan senjata merupakan menggunakan kapal-kapal kecil dan kemudian sampai di Indonesia. Misalnya ribuan senjata ilegal pernah disita di Aceh berasal dari Filipina, dan hampir sehari kali ini tempat yang dijadikan penyelundupan senjata terjadi di Indonesia melalui ketika konflik Maluku, Aceh, Poso, dan Papua. 4. Kejahatan nelayan asing melanggar UUF. Kejahatan lintas negara yang betul-betul sebagai ancaman ketahanan nasional adalah kejahatan tangkapan ikan di wilayah laut kedaulatan Indonesia. Kegiatan penangkapan ikan ini bertentangan dengan International Plan of Action Illegal, Unreported, and
Registered Fishing tahun 2001. Kegiatan illegal fishing ini teridentifikasi ke dalam 3 ciri. Kelompok pertama, pelaku kejahatan illegal fishing menggunakan kapal dan bendera Tiongkok. Kedua, illegal fishing yang warga negara Tiongkok menggunakan bahasa Indonesia dengan bendera Indonesia. Sebagian awak kapalnya orang Indonesia, sebagian orang Tiongkok. Dan ketiga, modal illegal fishing Tiongkok dengan menggunakan kapal bendera Indonesia. Tetapi semua awak kapalnya berasal dari orang-orang The time Indonesia. is Kedua, 4:00 p.m. bersamaan penyelenggaraan Forum Communication for Conservation of Antarctic Marine Living Resources tahun 97, dibentuklah kerangka ilegal unreported and unregulated serta mengkategorikan dalam 3 kelompok. Pertama, illegal fishing, yaitu kegiatan menangkap ikan secara legal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara atau tidak memiliki izin di negara tersebut. Unregulated fishing, yaitu kegiatan penangkapan di wilayah perairan atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi peraturan berlaku di negara tersebut. Dan yang ketiga, unreported fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara tidak dilaporkan baik secara operasional maupun data kapal dari hasil tangkapannya. Ancaman bahaya atas ketahanan nasional dari kejahatan lintas negara di wilayah laut, salah satunya adalah berkurangnya sumber daya alam. Sekitar 70% ikan tuna diekspor dari Indonesia. Pendapatan devisa negara dari sektor perikanan semakin berkurang. Selain itu, pencemaran ekosistem laut termasuk terumbu karang terancam rusak. Menteri Lingkungan RI menyebutkan bahwa kerusakan terumbu karang Indonesia mencapai 61% dan sekitar 15% tergolong kerusakan sangat kritis. Kesimpulan, berdasarkan uraian data dapat dari kesimpulan pertama, pemerintah Tiongkok mendelegasikan Nandaslin menimbulkan tumpang tindih klaim wilayah laut dan sekaligus telah mengancam keamanan dan perdamaian negara-negara anggota ASEAN khususnya Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Penentuan batas wilayah sepihak oleh pemerintah Tiongkok terbukti tidak memiliki dasar hukum internasional, bahkan justru bertentangan dengan UNCLOS 1982. Kendati pun pihak-pihak telah mengupayakan penyelesaian secara damai, namun peran dominan pemerintah Tiongkok telah mengakibatkan negara-negara anggota ASEAN tidak mencapai kesepakatan. Kedua, meskipun konflik wilayah Laut Tiongkok Selatan telah mengancam keamanan nasional RI, kejahatan lintas negara seperti kejahatan narkotika, penyelundupan, senjata api, TKI, dan perdagangan orang, kejahatan penangkapan ikan, illegal fishing secara faktual merupakan ancaman keamanan non-tradisional security yang jauh lebih berbahaya bagi ketahanan dan keamanan nasional Republik Indonesia. Keterlibatan pemerintah Tiongkok belum dapat dipastikan perannya, dan mengingat semakin dekatnya hubungan diplomasi pemerintah Indonesia dengan Tiongkok, pemerintah Indonesia seyogyanya meningkatkan pengawasan dalam pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan lintas negara.